Namaku Rahmat, usiaku 28 tahun, dan saat ini aku belum menikah. Aku memiliki seorang tetangga bernama Tante Rani. Tante Rani berusia 38 tahun, hidup menjanda, dan memiliki seorang anak yang kini diasuh oleh mantan suaminya. Karena itu, Tante Rani tinggal sendirian di rumah. Hubungan keluargaku dengan Tante Rani sangat dekat, sehingga aku sering diminta menemani atau membantunya saat dia membutuhkan. Mungkin Tante Rani sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Suatu hari, aku sedang santai di rumah ketika Tante Rani datang berkunjung. Saat itu, ibuku sedang pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Aku pun bertanya kepadanya, "Kenapa Tante datang ke sini?" Tante Rani menjawab, "Kamu sedang tidak ada urusan di luar, kan, Mak?" Aku mengangguk dan bertanya lagi, "Memangnya kenapa, Tante?" Tante Rani lalu menjelaskan, "Kalau kamu tidak sibuk, bisakah kamu ke rumah Tante? Tante ada acara bersama teman-teman dan mungkin baru pulang sore. Jagain rumah Tante ya," pintanya. Aku pun mendengarkan permintaannya dengan rasa penasaran. "Baik, Tante," jawabku. Awalnya, aku mengira Tante Rani sedang memiliki masalah hingga memintaku untuk datang ke rumahnya. Aku pun mengikuti beliau ke rumahnya. Sesampainya di sana, aku langsung menuju ruang TV dengan niat menonton sambil menunggu Tante Rani kembali dari acaranya. Saat aku sedang asyik menonton TV, Tante Rani pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Tak lama kemudian, aku mendengar suara Tante Rani memanggilku. "Mat, Rahmat, kesini sebentar," serunya dari kamar mandi. Aku pun segera menuju ke arahnya. "Iya, Tante, ada apa?" tanyaku. "Tolong ambilkan sabun Tante di dapur. Tadi Tante lupa mengambilnya," ucapnya dari dalam kamar mandi. "Oke, Tante, sebentar ya," sahutku. Aku pun langsung menuju dapur untuk mencari sabun yang dimaksud. Setelah menemukannya, aku segera membawa sabun itu ke kamar mandi. Tok-tok. Aku mengetuk pintu kamar mandi dan berkata, "Ini sabunnya, Tante." Dari dalam, Tante Rani menjawab, "Taruh saja di lantai." "Mat." Aku pun meletakkan sabun di depan pintu kamar mandi dan berbalik hendak kembali ke ruang TV, namun, tanpa sengaja aku menoleh ke arah kamar mandi dan melihat pintu kamar mandi terbuka. Tak disangka, Tante Rani muncul tanpa mengenakan apa-apa. Aku kira sebelumnya beliau sudah memakai handuk, tetapi ternyata yang kulihat adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Saat itu, Tante Rani keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan apa-apa. Aku yang tidak sengaja melihatnya langsung merasa terkejut dan berkata, "Maaf ya, Tante, aku nggak sengaja melihat Tante keluar tanpa handuk." Dengan santai, Tante Rani menjawab, "Nggak apa-apa, Mat." Setelah itu, beliau melanjutkan mandinya seperti biasa. Sepanjang aku sering main ke rumah Tante Rani, baru kali ini aku melihat kejadian yang membuat pikiranku menjadi aneh. Ini juga pertama kalinya Tante Rani memintaku melakukan sesuatu seperti tadi. Mungkin karena beliau sedang terburu-buru sehingga lupa membawa sabun mandi. Setelah selesai mandi, aku berpikir Tante Rani akan langsung pergi. Namun, ternyata beliau menghampiriku dan mengajakku mengobrol. "Mat, tadi kamu lihat, kan?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Iya, Tante. Maaf ya, aku nggak sengaja," sahutku. Tante Rani melanjutkan, "Menurut kamu, gimana tadi?" "Mat, gimana apa, Tante?" tanyaku balik, sedikit bingung. Dengan nada lebih serius, Tante Rani bertanya lagi, "Ya, yang tadi kamu lihat. Gimana menurutmu?" Aku menjawab dengan ragu, Tante masih cantik kok." Aku pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, "Memangnya Tante mau kemana sih?" Tante Rani tersenyum dan menjawab, "Tante mau ketemuan sama seseorang. Dia seorang pengusaha, dan Tante ada rencana untuk menjadikannya pasangan." Setelah berkata demikian, Tante Rani kembali ke kamarnya untuk berdandan. Aku hanya terdiam sambil memperhatikan beliau merias wajahnya tanpa berkedip. Sesaat kemudian, Tante Rani keluar dengan tampilan yang memukau. "Tante pergi dulu ya, Mat," ucapnya. "Iya, Tante. Semoga semuanya lancar ya," jawabku sambil tersenyum. "Aku akan menjaga rumah sampai Tante pulang." Tak lama setelah Tante Rani pergi, aku kembali menonton TV di ruangannya. Namun, pikiranku masih terganggu dengan apa yang baru saja kulihat sebelumnya. Aku juga mulai membayangkan kemungkinan apa yang akan dilakukan Tante Rani dengan orang yang baru dikenalnya itu. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 5 sore, Tante Rani akhirnya pulang. Saat itu aku melihat wajahnya tampak kusam dan ekspresinya menunjukkan kekesalan. Karena penasaran, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa, Tante?" Awalnya, Tante Rani hanya diam sambil berjalan menuju ruang TV. Dari raut wajahnya, jelas terlihat kalau beliau sedang sangat kesal. Aku pun memilih diam dan tidak bertanya lebih lanjut. Setelah beberapa saat, aku menghampirinya di depan TV dengan suara kesal.
Tante Rani berkata, semuanya gagal. Matt, kenapa bisa begitu? Tante, tanyaku dengan rasa ingin tahu. Tadi Tante sudah janji ketemuan di restoran. Tante menunggu selama 4 jam. Tapi dia tidak pernah datang. Nomornya juga tiba-tiba tidak aktif. Jawab Tante Rani dengan nada penuh kecewa. Ikut merasa kesal dengan kejadian itu. Aku mencoba menghiburnya. Sabar ya, Tante. Mudah-mudahan nanti Tante dapat pengganti yang lebih baik. Tiba-tiba, Tante Rani berkata dengan jujur, Matt, Tante sebenarnya ingin melakukan itu sama dia. Tante sudah lama nggak gituan. Kamu tahu kan, hal seperti itu susah ditahan. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Wah, Tante, aku pikir tadi Tante cuma mau jalan-jalan atau sekadar ngobrol. Ternyata dugaanku benar. Sahutku, Tante Rani hanya tersenyum tipis mendengar reaksiku. Lalu aku mencoba memberi saran. Tante, daripada terus kesal nggak karuan, mending Tante nonton film saja. Siapa tahu bisa bikin perasaan jadi lebih baik. Beliau mengangguk perlahan, tampak setuju dengan saranku, dan mulai mencoba menenangkan dirinya. Memangnya film apa? Matt, tanya Tante Rani dengan penasaran. Aku pun membuka sebuah film dewasa di TV miliknya. Saat melihat film itu, Tante Rani langsung berkomentar, loh, bukannya ini film untuk orang yang sudah menikah? Matt, tanyanya dengan nada terkejut. Iya, Tante, anggap saja ini untuk mengobati rasa yang Tante rasakan. Jawabku santai. Sejak saat itu, aku dan Tante Rani mulai sering menonton film seperti itu bersama. Tidak hanya menonton, hubungan kami berkembang hingga kami melakukan hal-hal intim bersama. Setiap kali Tante Rani menginginkannya, beliau selalu meneleponku untuk datang ke rumahnya. Kami pun kembali menonton dan melakukan adegan intim bersama sesuai dengan keinginannya.